Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman semua di Podkom, Podcast Anak Komik, episode keempat. Dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan dengan saya Anissa. Saya sebagai host, dan di sini saya tidak sendiri karena saya bersama narasumber kita yang keren dan juga luar biasa nih, yakni Bapak Zulkarnain. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih nih Pak telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast kita kali ini. Baik. Sebelumnya dari itu Pak, gimana nih Pak keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah ada mata kuliah lain nih? Atau langsung ke sini nih Pak? Kebetulan kan libur kan hari ini, jadi libur. kosong. Jadi hari ini saya fokuskan kegiatannya hanya untuk komik ya. Terima kasih ya Bapak ya. Kebetulan sekali nih Pak, podcast kali ini kita membahas topik yang menarik nih tentang membangun kesadaran dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kalangan para mahasiswa dan mahasiswi nih. Sebelumnya, sebagai warga negara Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi nih mengenal atau bahkan mendengar kata Pancasila nih. Nah, mungkin sebagian dari kita hanya mengenal Pancasila itu sebagai ya Pancasila saja nih, tanpa tahu makna atau arti sebenarnya yang ada dalam Pancasila tersebut. Mungkin kita sebagian para mahasiswa atau Bapak dan juga dosen-dosen lain itu melihat nih secara sadar atau mencermati secara langsung bahwasanya para mahasiswa ini masih sangat minim sekali ya Pak dengan sikap-sikap yang mencerminkan atau menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Benar ya Pak? Terkait dengan pertanyaan yang tadi, khususnya tentang Pancasila ya, terutama tentang praktik pengamalan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Dalam praktiknya di Indonesia ya, sedikit saya uraikan dulu ya. Pancasila banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya itu hanya sebagai bacaan-bacaan ritual setiap hari Senin kalau kita apel gitu ya, hanya sebatas lambang-lambang ya, atau sebatas hanya sebagai mata kuliah formal, mata pelajaran formal ya. Tetapi kalau kita gali sebetulnya setiap sila-sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai tersendiri yang memiliki penjelasan yang amat sangat panjang dan memiliki sejarah yang sangat panjang juga. Jadi Pancasila itu tentu saja kalau dalam istilah akademis itu tidak taken for granted. Artinya Pancasila itu tidak lahir begitu saja, tetapi dia lahir karena ada sejarah di belakangnya. Khususnya setiap sila-sila Pancasila itu kalau kita gali sejarahnya itu sangat banyak sekali sejarahnya. Contoh saja kita contohkan terkait dengan dalam buku sejarah kita di Indonesia yang memaparkan bahwa Pancasila, nilai Pancasila salah satunya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Ya, secara historis itu kan panjang itu ceritanya ya. Jadi nilai itu kalau kita lihat kembali ke perdebatan di BPUPKI, itu ketika dasar negara ini didiskusi, artinya Pancasila itu dibahas dan diperdebatkan oleh para pendiri bangsa kita, itu nilai ketuhanan itu tidak hanya mengakomodir agama-agama formal yang kita terima hari ini. Ya, karena dulu kita tahu tidak semua orang itu memeluk agama Islam, Kristen, atau agama-agama yang 6 agama yang diakui resmi lah oleh negara. Tetapi sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu juga mengakomodir semua keyakinan tentang spiritualitas dan keyakinan yang ada di suku-suku tertentu. Ya. Contohnya saja, sebelum negara Indonesia ini berdiri, itu istilah-istilah ketuhanan di setiap suku, budaya itu beda-beda. Ya, walaupun pada esensinya mereka meyakini bahwa ada kekuatan di luar manusia itu sendiri. Artinya di luar mereka itu memiliki kekuatan atau yang didefinisikan hari ini sebagai oleh masyarakat modern sebagai entitas agama dan Tuhan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita gali, begitu juga sila kedua itu. Ya. Sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima itu ada sejarahnya. Jadi tidak muncul begitu saja itu ya. Jadi sila kedua ya
sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu muncul ya. Makanya kalau kita gali dalam sejarah ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya nilai-nilai Pancasila itu, khususnya 5 sila itu. Pertama adalah pengaruh budaya awal. Budaya awal itu di mana masyarakat Indonesia pada masa itu yang belum namanya Indonesia lah ya, masih belum jauh dari kata negara modern, itu memiliki keyakinan apa yang kita kenal hari ini sebagai keyakinan animisme dan dinamisme. Itu juga keyakinan, cuman mereka tidak memiliki lembaga atau entitas seperti agama hari ini. Ya, dia tidak punya. Nah, itu cikal bakalnya sebetulnya. Yang kedua adalah pengaruh dari agama Hindu-Buddha. Ya, berdirilah negara-negara, kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Kutai, Kartanegara, Sriwijaya, bahkan Majapahit. Itu kan ada background agama, pengaruh Hindu-Buddha. Jadi Indonesia ini tidak bisa lepas dari agama ini, agama Hindu-Buddha itu. Yang ketiga adalah pengaruh Islam. Nah, pengaruh Islam juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Indonesia modern. Itu berpengaruh juga terhadap sila Pancasila ini. Ya, jadi yang terakhir itu adalah pengaruh dari kolonialisme. Nah, kolonialisme ini kalau kita pahami, dia tidak hanya menjajah, mengambil isi dari sumber daya kita, tapi juga dia membawa ideologi. Makanya orang Indonesia itu mengenal istilah demokrasi, mengenal istilah sosialisme, mengenal istilah kolonialisme, mengenal istilah komunisme dan sebagainya. Itu salah satu penyebabnya adalah kolonialisme. Jadi orang Barat itu tidak hanya mengambil isi dari sumber daya di Indonesia, tetapi dia membawa ideologi. Ya. Nah, itulah yang akan menjadi perdebatan. Makanya di awal-awal kemerdekaan itu seperti Partai Komunis itu masih eksis tuh, karena mereka itu pada awal kemerdekaan itu bahu-membahu melawan kolonialisme, melawan penjajahan. Ya, makanya bisa diterima. Makanya dulu salah satu yang diusung oleh Soekarno adalah Nasakom. Jadi mengakomodir nasionalis, agamis, dan komunis. Ya, mengakomodir menjadi satu, walaupun itu menjadi kontroversi ya, khususnya tahun 1948 dan 1965 ya, yang kita tahu hingga hari ini ya, tentang komunis itu masih menjadi polemik sejarah hingga saat ini yang belum selesai ya, jadi perdebatan panjang. Padahal dulu sebelum kemerdekaan kita, perdebatan tentang ideologi Pancasila itu selalu dikaitkan dengan 3 itu ya, golongan nasionalis, golongan Islam, dan golongan komunis. Ya, tetapi hingga saat ini perdebatan-perdebatan itu masih berlanjut ya, dengan berbagai versi masing-masing yang menurut saya itu penting untuk kita pelajari gitu ya. Nah, terkait tadi juga pertanyaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila itu perlu kita tinjau kembali, karena kita lihat bahwa khususnya dalam kalangan mahasiswa ya, sekarang sederhana aja deh, kalau kita berbicara Pancasila, nilai ketuhanan ya, kalau kita betul-betul misalnya mahasiswa ini bagian dari agama tertentu, itu tentu yang paling sederhana nih saya contohkan, itu kalau berbicara itu nggak pakai bahasa binatang misalnya ya kan. Kita lihat banyak mahasiswa nih kalau nongkrong itu jarang menggunakan bahasa manusia ya, jadi bahasa binatangnya lebih banyak dibandingkan bahasa manusianya misalnya begitu ya. Itu contoh. Makanya saya di kampus itu salah satu orang yang keras menolak bahwa tunjukkan bahwa Anda sebagai mahasiswa adalah seorang intelektual ya, bukan orang yang hanya bisa menggunakan kata-kata yang tidak baik ya untuk berkomunikasi gitu ya. Karena menurut saya mahasiswa itu adalah orang yang terdidik dan intelektual yang semestinya tahu diri dan tahu posisi di mana dia menggunakan itu ya. Artinya kita di sini kita tidak ingin menghakimi hal-hal semacam itu, dan kita tidak bisa juga menjadi sebagai polisi moral ya yang mengatakan ini buruk. Tetapi setidaknya sebagai mahasiswa tentu saja jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang konotasinya negatif lah dalam konteks lingkungan kampus. Saya pikir itu yang penting ya, terkait penerapan nilai-nilai Pancasila secara sederhana di lingkungan kampus. Baik.
mengulas sedikit ya Pak mengenai Pancasila. Menurut Bapak nih, peran nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa saja sih Pak? Oke, baik. Perannya sebetulnya sangat banyak sekali. Dalam konteks berbangsa, tentu saja nilai-nilai Pancasila itu membuat kita bersatu. Kita harus memahami bahwa bangsa kita Indonesia itu sebetulnya bangsa yang banyak bangsanya. Ya, misalnya contohnya Mbak sukunya apa? Suku Banjar. Suku Banjar. Ya, saya orang suku Sasak gitu ya. Tetapi kita meyakini bahwa kita sama-sama Indonesia itu. Nah, itu perannya di situ ya. Jadi kita sama-sama menjadi bagian Indonesia walaupun bangsa kita itu secara kultural, secara suku itu beda. Tetapi kita meyakini bahwa kita sama-sama mencintai Indonesia. Nah, itu perannya Pancasila itu di situ. Dalam konteks negara, ya, ini berbangsa dan bernegara ya. Dalam konteks bernegara, mestinya Pancasila itu ya dijadikan sebagai parameter ya, pembangunan hukum, membuat kebijakan, ya. Ya, artinya itu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Contohnya yang paling menjadi sorotan di masyarakat itu terkait dengan nilai sila kelima, ya, kemudian keadilan sosial, ya, keadilan sosial itu sangat penting sekali, ya. Keadilan sosial ini, nilai-nilai keadilan sosial itu mestinya dijadikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang dimana kebijakan itu mestinya mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya terkait dengan keadilan kesehatan, keadilan pendidikan. Khususnya sekarang yang lagi viral, kita tahu bahwa keadilan dalam pendidikan. Ya, misalnya contoh UKT sekarang itu udah nggak masuk akal. Ya, UKT, ya, bahkan ada UKT-nya sampai 250 juta itu, ya Allah. Sedangkan pendapatan rakyat per kapita di Indonesia itu berapa sih? Ya, masih kecil. Ya. Sedangkan kita dituntut untuk pintar, ya. Kita dituntut untuk pintar, tapi juga di sisi lain kita dituntut untuk bayar mahal gitu ya. Mestinya kalau kita menggunakan sudut pandang nilai-nilai Pancasila, mestinya itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Berkeadilan, siapapun dia berhak untuk, bukan hanya sebagai 9 tahun ya. Ya. Karena secara teori, ya, salah satu parameter kemajuan sebuah bangsa itu adalah tingkat pendidikannya. Ya. Jepang itu bisa maju karena pendidikannya rata-rata S1. Singapura itu bisa maju itu karena pendidikan rata-rata sudah tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita dituntut untuk sekolah tinggi, tetapi UKT-nya ya, tidak masuk akal begitu ya. Misalnya contoh, seorang keluarga atau Mbak misalnya punya bapak atau ibu seorang katakanlah seorang petani yang punya penghasilan 5 atau 6 juta per bulan, disuruh bayar 250 juta per 6 bulan. Bagaimana? Atau per 1 tahun 250 juta. Itu uang dari mana gitu kan? Nah, itu yang menjadi polemik. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang sila-sila Pancasila itu tentu saja tidak berkeadilan. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana perannya? Harusnya, nah kalau dalam konteks bernegara, nah disitulah perannya pemerintah. Jadi semua kebijakan yang diambil itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu semestinya. Nah, tapi kan faktanya Anda bisa lihat kan? Ya, faktanya. Nah, itu menurut saya yang dalam konteks berbangsa dan bernegara ya, yang artinya tadi menjadi sorotan, artinya peran ya. Ya, sama seperti orang melakukan sesuatu atau belajar sesuatu, mereka tahu tapi tidak mau melaksanakan. Jadi tidak berpengaruh gitu. Sama seperti Pancasila, orang tahu bahwa berkeadilan sosial, berkemanusiaan, ya, tetapi tidak mau melakukan. Ya. Kan semestinya Pancasila itu sebagai ya guidance lah, ya, sebagai yang mengarahkan menuju kebaikan gitu kan. Tetapi sayangnya tidak, hari ini kita lihat ya banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru tidak menunjukkan keadilan sosial. Ya, dalam konteks pendidikan misalnya yang hari ini masih diributkan ya. Ya, saya pikir itu dalam konteks nilai-nilai Pancasila yang perlu saya sampaikan ya.
Ya baik, berarti itu adalah peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya. Selanjutnya dalam peran pendidikan nih Pak, dalam membentuk karakter dan juga moral, terkhususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang dimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya berbicara moral, itu Pancasila itu kan kita asumsikan lah dia itu sebagai ideologi ya. Walaupun hari ini banyak perdebatan lah Pancasila itu ideologi atau bukan gitu ya. Kita asumsikanlah bahwa Pancasila itulah kesepakatan bersama kita untuk berbangsa. Ya. Jadi bagaimana perannya kalau kita lihat dari sudut perannya dalam membangun moralitas khususnya di dunia pendidikan khususnya. Itu sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sebagai tugas mata kuliah tertentu. Biasanya 2 mata kuliah atau 2 mata pelajaran yang jadi tolak ukur tuh, yang dianggap sebagai yang bertanggung jawab terhadap moralitas mahasiswa atau moralitas guru gitu, siswa gitu. Yang pertama adalah guru atau dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kedua adalah guru agama. Padahal setiap pendidik, ya setiap kita lah di sini atau setiap penonton yang menonton kita hari itu bersama-sama mestinya kita membangun kesadaran bahwa membangun moralitas yang baik itu sangat penting. Ya, bagaimana kita terlihat di mata dunia itu sebagai orang yang bermartabat, menghormati orang lain, sebenarnya itu bisa kita lakukan. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa berasumsi semacam itu. Lalu Pak, di mana peran pendidikan? Nah, peran pendidikan juga sama. Jadi tidak hanya mata kuliah tertentu saja yang mendrive mahasiswa atau siswa untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, padahal di setiap, kalau di perkuliahan itu ada namanya RPS. Nah, di dalam RPS itu ada yang dinamakan penilaian sikap. Nah, di dalam penilaian sikap itu setiap dosen wajib memberitahukan atau menjelaskan bahwa pentingnya menjaga sikap, ya, meyakini ketuhanan yang Maha Esa, meyakini nilai-nilai Pancasila. Jadi bukan hanya tugas dosen Pancasila atau dosen agama ya terkait dengan moralitas itu. Karena walau bagus apapun ya ideologi atau ajaran yang kita berikan, tetapi yang melakukan itu hanya segelintir orang, maka apapun yang kita ingin tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita sama-sama, ayo ya, kita misalnya contoh kecil saja di kampus itu dilarang menggunakan bahasa-bahasa binatang di lingkungan kampus atau di lingkungan kelas ya. Karena banyak di beberapa perkumpulan-perkumpulan misalnya melakukan komunikasi dengan kata-kata kasar dan sebagainya ya, yang saya katakan tadi sebagai percakapan manusia tapi menggunakan bahasa binatang gitu ya. Nah, itu hal-hal sederhana semacam itu ya sebagai bentuk penghormatan kita sebagai sesama manusia itu. Kadang ada orang dalihnya, wah ini kan teman saya ya. Bahkan ada yang mengatakan semakin toksik pembicaraan semakin dekat. Nah, itu menurut saya kurang tepat ya. Jadi semestinya semakin dekat kita, semakin kali kita saling menghormati satu sama lain, ya tentu saja tidak menggunakan kata dan bahasa yang menurut saya tidak tepat begitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara bagaimana perannya di Pancasila, sebetulnya kalau kita bisa mendrive bersama-sama dengan mengedepankan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai keadilan itu bisa, Mbak. Ya. Masalahnya dalam sebuah sistem kelembagaan itu mau nggak gitu. Kalau mereka mau, saya pikir itu insya Allah bisa gitu ya. Artinya kalau kita bersama-sama apapun itu pasti bisa, termasuk dengan hal-hal semacam ini. Karena kalau kita berbicara moralitas itu sangat rentan. Contohnya begini saja, dalam masyarakat itu moralitas itu kalau kita menggunakan standar Pancasila itu rentan. Kenapa rentan? Karena moralitas, apa yang bermoral di sebuah tempat tertentu belum tentu di tempat lain itu bermoral, Mbak. Ya. Atau misalnya itu juga akan berpengaruh. Contohnya misalnya saja LGBT. LGBT itu dalam nilai Pancasila itu tidak bermoral. Ya, amoral itu. Dianggap amoral. Tapi begitu Anda pindah ke Jerman sana, ya LGBT itu hal biasa aja. Ya bahkan kalau Anda mengata-ngatai LGBT itu dianggap Anda sebagai perbuatan amoral justru itu. Tapi kalau kita berbicara konteks nilai yang ada di Indonesia, tentu itu tidak bertentangan begitu ya. Ya. Nah sama, faktor lain juga misalnya banyak orang memahami
kalau faktor suku, agama itu juga berpengaruh. Karena apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral menurut suku dan agama tertentu itu beda-beda. Ya, gitu loh. Nah, contoh sederhana saja ya, dalam pernikahan orang Sasak itu ada istilahnya merari. Merari itu semacam kalau kita mau nikah itu, kita harus merari. Merari itu membawa lari perempuan gitu ya. Membawa lari perempuan baru nanti akan dikabari setelah dibawa lari. Tapi jangan coba-coba kamu lakukan di suku Bugis atau suku Banjar. Misalnya Mbak tiba-tiba dicuri sama cowoknya misalnya kan, apa nggak ditebas gitu kan? Nah begitu. Artinya apa? Artinya bahwa diferensiasi keyakinan terhadap sesuatu yang bermoral dan tidak bermoral itu juga berpengaruh. Ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan parameter Pancasila tadi, ya tentu saja kita harus mengenyampingkan hal-hal kesukuan dan agama. Tetapi itu tidak mudah. Ya, karena berbagai macam dilematik di dalam masyarakat itu sangat susah sekali. Jadi standar moralitas itu hari ini dikatakan bermoral, 2 tahun lagi itu kadang-kadang bisa berubah itu. Ya, contohnya saja itu ya. Contoh, saya berikan contoh. Dulu ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Kenapa kencing berdiri itu dijadikan sebagai istilah bahwa kencing berdiri itu tidak baik, tidak bermoral gitu ya. Tetapi hari ini Anda lihat kalau Anda pergi ke bandara, kita cari tempat kencing duduk itu susah itu ya, kencingnya berdiri semua itu. Nah itu maksud saya. Jadi apa yang kita anggap sebagai moralitas itu bermoral atau baik, buruk itu belum tentu hari ini stagnan atau sama ya. Sama seperti misalnya contoh yang lain yang perlu saya contohkan masalah berpacaran itu ya. Mungkin zaman dulu orang berpacaran itu ya cukup istilah sekarang mungkin ta'aruf gitu ya. Mungkin tapi sekarang kayaknya pacaran anak SD, anak SMA itu hal lumrah, bahkan diumbar di media sosial dan sebagainya. Dan itu walaupun sebagian masyarakat menganggap itu tidak benar, tapi sebagian masyarakat juga mengatakan ya biasa aja itu ya. Namanya anak muda gitu kan. Nah itu jadi dimiliki tentang moralitas yang dari Pancasila itu bukan hanya semata-mata tugasnya dosen agama atau dosen kewarganegaraan atau guru agama dan guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan. Itu tugas kita bersama sebetulnya, gitu ya Mbak. Perlu dicatat ya bagi teman-teman mahasiswa lain, sangat penting sekali diskusi kali ini. Iya. Nah, selama Bapak menjadi dosen nih, kira-kira ada nggak Pak kasus-kasus negatif yang dimana melibatkan para mahasiswa nih melanggar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut? Waduh, kalau ditanya itu ya banyak lah Mbak. Kalau kita mau jujur ya kan, ya contoh sederhana yang saya katakan tadi, saya sering sampaikan ke mahasiswa bahwa saya ini tidak bisa menjadi polisi moral atau menjudge Anda bahwa Anda di luar sana itu sebagai ini, sebagai itu, A, B, C, dan D secara negatif ya. Tetapi saya selalu tekankan kepada mahasiswa bahwa hormati institusi ini di mana Anda berada. Tunjukkan bahwa Anda seorang mahasiswa, jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas di lingkungan kampus. Gitu, seperti kata-kata binatang. Ya, saya katakan tadi manusia tapi bercakap-cakap dengan bahasa binatang gitu ya. Ya, yang mengeluarkan kata binatang. Ya, jadi kalau ditanya selama saya jadi dosen, ya banyak gitu ya, banyak. Ya makanya itu saya katakan tadi harapannya teman-teman mahasiswa nih, mahasiswa Poltek ya, terutama yang saya ajar ini ya, mungkin saya ajar sudah tahu lah kalau saya itu ya sudah sampaikan. Kalau ada yang seperti itu ya, bukan saya ingin semacam melarang atau seperti apa, tapi ini tugas kita bersama sebetulnya. Masa Anda mau generasi selanjutnya itu cuman bisa ngumpat-ngumpat gitu kan konyol itu. Ya, siapa lagi yang membangun bangsa ini kalau nggak Anda gitu. Dan bangsa ini nggak dibangun berdasarkan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, gitu loh. Gitu Mbak. Lalu nih Pak, bagaimana kita bisa mendorong nih mahasiswa untuk lebih memahami dan juga menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam membentuk karakter dan juga kepribadian mahasiswa yang baik? Oke, berbicara karakter dan kepribadian. Kalau boleh jujur,
karakter dan pribadi itu tidak bisa dibangun hanya di dalam kelas. Itu yang penting, harus dicatat itu. Jadi kalau ada mahasiswa pengen karakternya berubah dan hanya belajar di kelas, nggak bisa itu. Saya pastikan 100% nggak bisa. Caranya gimana? Ya seperti kalian ini. Ya. Ikut kegiatan mahasiswa. Karena banyak ilmu yang kalian dapatkan, contohnya terkait dengan ilmu MC lah. Ada nggak ngajarin kamu di kelas? Ada kan? Nggak ada. Moderator, siapa yang mau ngajarin? Bahkan ada mahasiswa disuruh maju aja, bukan suara yang keluar, keringat. Karena tidak terbiasa. Ya, mungkin contohnya kameramen, ya kan. Kadang ini kayaknya kameramennya juga saya ajar gitu ya. Nah itu ada temannya beberapa, itu yang keluar itu bukan suaranya. Ya, itu keringat yang keluar, padahal kita pakai AC. Pakai AC, keringat yang keluar itu. Itu karena apa? Itu kan karakter tuh Mbak. Ya karakter orang yang tidak bisa berbicara. Itu tidak bisa kamu latih di dalam kelas, tidak bisa. Kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus keluar dan berinteraksi dengan orang yang bisa. Kalau kamu hanya di dalam, sama seperti kita membangun karakter kita. Jadi kalau kita bisa nggak nilai-nilai Pancasila membuat karakter? Nggak bisa. Yang bisa itu merubah dirimu itu dirimu sendiri. Caranya masuk organisasi. Ikut kegiatan eksternal, ikut kuliah, terbiasa membaca, terutama membaca. Membaca itu tidak bisa digantikan dengan nonton. Misalnya ada review buku, itu tidak bisa digantikan. Membaca yang paling nikmat itu, dan itu harus dipaksakan. Ya, saya dulu juga begitu SMA itu membaca susah sekali, susah fokus, tapi harus dipaksakan. Kalau enggak dipaksa, ya aduh nanti aja deh aku baca kalau sudah bisa fokus. Aduh, salah itu. Sama seperti sholat misalnya. Nanti deh aku sholat kalau sudah khusyuk, ya enggak jadi sholat. Ya, jadi harus dipaksakan. Ya kalau tidak dipaksakan mungkin ya kita tidak akan berubah. Jadi terkait dengan kepribadian, terkait dengan karakter itu sangat berpengaruh dengan lingkungan di mana Anda berada. Kalau Anda di lingkungan toksik, Anda juga akan toksik. Ya. Itu sangat berpengaruh. Jadi kalau Anda mau mengubah karakter Anda sebagai orang yang tenang, terus orang yang kritis, orang yang mampu menyampaikan pendapat secara lugas, itu belajar di sini, di komik. Ya, kalau kamu ngandalin di kampus, enggak bisa. Jadi itu tempat exercise ini. Apalagi kamu nanti, misalnya contohnya, saya minta kamu wawancara wali kota. Kalau orang tidak biasa itu bukan suara yang keluar, keringat. Nah itu maksud saya. Jadi karakter dan kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, di mana dia berada, dan kemampuannya berinteraksi dengan orang lain. Saya pikir itu ya. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, kira-kira ada nggak sih kontribusi untuk mahasiswa lakukan dalam mempromosikan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupannya, baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat nih? Sebetulnya banyak sekali ya. Misalnya salah satu peran mahasiswa yang perlu diterapkan itu adalah melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan kampus yang misalnya itu tidak sesuai. Itu sebetulnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya, nilai keadilan yang saya katakan tadi. Anda misalnya ada kasus misalnya tentang kekerasan seksual misalnya kalau ada, atau ada kasus tentang hal lain yang menurut Anda tidak sewajarnya dilakukan, itu sebetulnya itu pengamalan yang sesungguhnya ya. Jadi kita mengamalkan Anda melakukan protes sebagai bentuk perlawanan Anda terhadap ketidakadilan, itu juga salah satu bentuk dari praktek dari nilai Pancasila itu. Ya, tapi kadang kita hari ini khususnya pemerintah kita lihat setiap orang melakukan kritik itu dianggap sebagai sebuah kejahatan misalnya, atau dianggap bahkan sekarang itu kalau kita ngiritik pemerintah dianggap awas hati-hati tukang bakso depan rumah gitu kan. Nah itu sebetulnya sebagai satir bahwa sebetulnya kita itu kalau melakukan kritik itu selalu dianggap sebagai perbuatan yang dalam tanda kutip itu nggak benar gitu loh. Padahal kritik itu sangat penting untuk memberikan kesadaran, karena dalam kekuasaan itu ya, kekuasaan itu khususnya kita dalam konteks demokrasi itu harus dikontrol. Bukan yang dikontrol itu bukan hanya oleh DPR ya, tetapi juga dikontrol oleh masyarakat. Salah satunya adalah peran organisasi mahasiswa. Misalnya Anda undang di komik ini, undang mahasiswa yang melakukan kritik terhadap kampus itu misalnya tentang UKT, atau mau undang
aktivis yang mau membahas kritik terhadap lingkungan di Kota Balikpapan misalnya. Nah, itu juga sebagai bentuk ya praktik nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau mahasiswa ditanya itu ada caranya, banyak sekali caranya. Salah satunya yang Anda lakukan hari ini. Ini juga sebagai bentuk Anda menerapkan atau mendukung nilai Pancasila mulai podcast kita hari ini. Kan begitu, ya. Baik, perlu dicatat ya teman-teman mahasiswa lain. Jadi kita tuh setelah diskusi ini bisa mengetahui bahwa Pancasila itu bukan hanya sebuah kata ya, kata Pancasila itu yang tidak memiliki makna. Padahal sebenarnya Pancasila itu memiliki arti dan makna yang memang terkandung dalam Pancasila tersebut. Bukan hanya sekedar sebuah konsep biasa saja, tetapi merupakan landasan moral yang dimana harus kita tanam, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai para mahasiswa atau mahasiswi yang dimana sebagai penerus bangsa ke depannya. Nah, tidak terasa ya Pak, podcast kali ini sudah berlalu dengan begitu cepat ya Pak. Iya, betul sekali. Sangat menginspirasi sekali ya Pak mendengar pandangan dari Bapak mengenai nilai-nilai Pancasila dan juga peranannya dalam bentuk karakter mahasiswa. Kira-kira nih Pak, sebelum saya akhiri, apakah ada closing statement seperti kata-kata bijak, mutiara, atau kata-kata manis nih Pak untuk teman-teman mahasiswa lain? Saya sih tidak ada kata-kata manis ya, karena kameramennya sudah manis itu, ya kan? Nah, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya tentang kontinuitas acara atau podcast kita ini. Ya. Saya harapkan nanti podcast ini bisa terus berlanjut sebagai media pencerahan, dan saya harapkan podcast ini tidak hanya menyajikan materi-materi yang lurus-lurus saja, mungkin saja materi yang lebih greget gitu ya. Ya, saya bahkan mau rekomendasi Mbak, gimana kalau calon-calon direktur itu Anda undang itu, Anda tanya itu satu-satu, berani nggak? Mau nggak? Boleh. Iya boleh, Anda tanya apa sih visinya buat Poltek ini, ya kan? Harusnya semua tiga-tiganya Anda undang satu-satu di sini, Anda kuliti serame-rame sama mahasiswa, tanya. Harusnya kan begitu. Iya, betul sekali. Ya. Jadi jangan-jangan wakil direktur hanya buat visi misi tapi nggak ada konsep, nggak ada dia mau seperti apa gitu. Ya kalau saya rekomendasinya, karena kita proses pemilihan Pildir, ya saya pikir Anda boleh undang itu wakil direktur kami dari Komik Poltekba, mau mengadakan, kalau bisa podcastnya nggak segini, bisa di mana, di ruangan biar ada audiens yang bertanya, kan begitu. Itu lebih menarik menurut saya. Ya, ini momentum lah, kan ini kan terjadi ya 4 tahun sekali kan Pak. Jadi, nah itu menurut saya yang sebagai wadah. Jadi podcast ini tidak hanya podcast biasa, tapi sebagai wadah agar mahasiswa itu tahu nih calon direkturnya, para direktur itu mau ngapain, ya kan? Nah itu menurut saya itu sangat penting sebagai mahasiswa. Bahkan kalau bisa semua ormawa diundang itu, keren kan? Semua ormawa diundang untuk berdiskusi dan buat podcast di sini. Ya, apa janjinya kan ini terekam nih, ya. Kalau dia berjanji nanti saya mau bangunkan gedung ini, gedung A, gedung B, gedung C, ya kan sudah kalau dia enggak, ya kan jelas. Ya. Nah, itu maksud saya, itu pentingnya rekam jejak, ya, rekam digital itu. Jadi saya harapkan dalam kurun waktu sebelum Juni itu bisa terlaksana ini. Ya, proses wawancara terkait dengan para calon direktur, kan sudah 3 tuh yang terpilih jadi calon direktur. Ya, itu saya sih kata-kata mutiara saya ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas wawasan dan juga pengalaman berharga yang telah dibagikan dalam podcast kita kali ini. Ya. Dengan demikian kami mengakhiri podcast hari ini dengan harapan bahwa nilai-nilai Pancasila akan terus menjadi sebuah pedoman utama dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai mahasiswa, dosen maupun sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.